Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Rodatul Jannah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengajar PKN di SMP Negeri 1 Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, baik semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Ibu sampaikan bisa kalian serap dengan baik ya, dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Silahkan KM Arif untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Arif udah memimpin doa. Sebelumnya di sini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Untuk hari ini yang hadir, acungkan tangannya ya. Alma Vanita, Bintang Okta, Kaila Nadifa, Muhammad Abdurrahman, Aas Astiana, Arif Febrian, Shirenesa, Reza Alfarizi, Meisha Aura, Siti Nurhaliza, Tasya Zakiyatun, Wulan Puspita Sari, Meli Liliani, Nahla Tazkia, Sidik Faturrahman, Zalfa Kaila, Flora Ashifa, Muhammad Falcon, Muhammad Riki Putra, Zaura Aura, Devinza Faris, Indri Rahmawati, Azriel Nifail, Nur Maulani, Amira Safinatun, Kurniawan, Rizky Maulana Sidik, Zilvana Aulia, Dava Dwi Putra, Destian Maharani, Rafa Yuriko, dan Siti Aisyah. Alhamdulillah berarti semuanya pada hari ini hadir semua ya. Baik, sebelumnya tadi pagi ada yang kesiangan? Ya. Tidak ya. Berarti bagus ya kalian tadi pagi tidak kesiangan. Berarti kalian sudah mulai menerapkan sikap disiplin dalam diri kalian ya. Karena sikap disiplin itu sangat penting ya. Jadi disiplin itu sangat luas ya. Disiplin dalam hal pembagian waktu, kemudian disiplin dalam hal berpakaian. Jadi kalau kalian sudah mulai menerapkan sikap disiplin, dimulai dari lingkungan rumah kalian, itu akan mulai terbiasa di lingkungan manapun ya. Karena manfaat dari kalian menerapkan sikap disiplin sejak dini itu sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya kalian bisa mempermudah kalian ya untuk mencapai cita-cita kalian. Karena kalian bisa mengatur waktu atau membagi waktu. Kapan saya harus belajar, kapan saya harus bermain, seperti itu ya. Kemudian di sini Ibu juga selalu mengingatkan ya kepada kalian, walaupun kita sudah sekarang tidak pandemi lagi ya, tapi di sini kita tetap harus menjaga yang namanya kesehatan ya, tetap harus menjaga kesehatan kita, apalagi sekarang sudah masuk musim apa? Penghujan ya. Jadi kalian kalau misalnya setelah jajan ya, itu jangan sampai membuang sampah di
kolong meja, ya itu bisa mengakibatkan apa? Banyak nyamuk. Iya betul ya, banyak nyamuk sehingga bisa menimbulkan yang namanya penyakit, ya. Penyakit apa? DBD. Maka dari itu Ibu ingatkan ya, kita harus tetap selalu jaga kesehatan karena kesehatan itu sangat mahal ya. Jadi kita itu harus tetap sehat ya, buat diri kita sendiri khususnya, dan kita juga kalau kita menjaga kesehatan, kebersihan itu bertujuan untuk orang lain juga ya, untuk kepentingan orang lain juga ya. Paham ya? Itu. Kemudian di sini ya ada yang masih ingat materi sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang apa? Masih ingat tidak? Masih. Siapa yang masih ingat? Ya, Meisya. Tentang arti Pancasila. Ya, benar ya apa yang disampaikan oleh Meisya bahwa minggu kemarin itu kita sudah mempelajari mengenai arti dari Pancasila ya. Dilihat dari pengertiannya itu, Pancasila itu ada dua ya. Dilihat dari istilahnya, berasal dari kata panca dan dari kata sila. Panca itu artinya lima dan sila itu adalah dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar gitu, ya. Oke, untuk agar kita lebih semangat lagi ya untuk melakukan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat terlebih dahulu biar semakin panas lah ya, semakin semangat kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, nanti contohnya seperti ini untuk tepuk semangat, nanti kalian ikuti ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat gitu ya. Bisa ya? Oke, kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk. Ayo konsentrasi ya. Tepuk semangat. 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 Oke, kita aplaus buat kalian semua. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya di sini ya. Untuk setelah kalian melakukan tepuk semangat ya, tentunya rada lebih semangat lah ya untuk mengikuti pembelajaran. Kita lanjutkan di sini untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kalian agar kalian itu selalu mencintai tanah air kalian ya. Kita di sini menyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagu di sini berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini ya. Yuk, kita nyanyikan lagu bersama-sama. Nyanyi semua ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Coba lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini
Ya, pada hari ini ya yang akan kita pelajari yaitu materinya mengenai sejarah dari kelahiran Pancasila. Nah, minggu lalu itu Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Coba di sini sebelum Ibu menerangkan materi yang Ibu sampaikan, ya, di sini siapa yang tahu apa sih nilai-nilai Pancasila apa yang ada di dalam masa kebangkitan nasional? Silakan Alma. Pada masa kebangkitan nasional, nilai Pancasila yang sudah ada yaitu nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Oke, ya. Jadi itu ya benar ya. Jadi di dalam masa kebangkitan nasional itu nilai Pancasila yang sudah ada adalah nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Kemudian satu lagi, bagaimana proses lahirnya Pancasila? Tasya? Proses kelahiran Pancasila dimulai dari Sultan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mau membantu Jepang melawan Sekutu dengan dibentuknya Badan BPUPKI. Oke ya, jadi itu salah satu secara singkat ya proses dari lahirnya Pancasila ya. Nah itu ya, jadi berarti kalian setelah Ibu menugaskan minggu kemarin suruh membaca, berarti kalian benar sudah membaca sebelumnya. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajarannya yang harus kita capai ya di sini peserta didik mampu menganalisis kronologis dari lahirnya Pancasila. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut ada indikator ya, indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 indikator yang harus kalian capai juga. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi latar sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis proses kelahiran Pancasila. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil identifikasi latar sejarah Pancasila. Ini indikator yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini, ya. Nah, oke ya. Di sini sebelum ke materi, sudah terlihat gambarnya ya? Udah. Gambar apa? Rumah. Udah jadi atau belum rumahnya? Belum. Oke. Siapa di sini yang bisa mengkaitkan hubungan gambar rumah ini dengan materi kita pada hari ini, yaitu lahirnya Pancasila? Siapa yang bisa? Azriel, silakan. Selain ingin membuat sebuah rumah harus memiliki fondasi yang kuat. Begitu juga dengan sebuah negara. Jika ingin berdiri sendiri, negara juga harus memiliki fondasi yang kuat, yaitu dasar negara. Oke ya, betul ya apa yang disampaikan oleh Azriel. Jadi kalau melihat rumah di sini yang namanya membangun sebuah rumah itu harus memiliki fondasi ya. Kalau misalnya fondasinya tidak kuat, bisa roboh. Begitu juga dengan sebuah negara ya. Negara juga kalau ingin merdeka, ingin berdiri sendiri, itu kita harus punya dasarnya dulu, dasar negaranya dulu, fondasinya dulu, yaitu fondasinya adalah dasar negara. Oke ya, itu ya sebagai permulaan biar kalian mengerti ya maksud dari gambar yang tadi Ibu sampaikan. Nah, di sini kita mulai masuk materi ya. Lihat di situ, perhatikan. Kalian juga boleh sambil buka buku paket kalian ya. Sambil memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini ya. Di sini yang pertama adalah latar dari sejarah kelahiran Pancasila. Nah, ya, buka bab pertama situ. Di dalam latar sejarah Pancasila itu dibagi menjadi 4 masa. Ya, 4 masa. Yang pertama adalah masa sejarah awal. Yang kedua masa kerajaan Nusantara. Yang ketiga masa penjajahan. Dan yang keempat masa kebangkitan nasional. Jadi di sini latar sejarah Pancasila itu sudah ada jauh sebelum Indonesia itu merdeka. Ya, artinya dimulai dari masa sejarah awal di sini
nilai-nilai Pancasila itu sudah ada, sudah tercermin dalam diri bangsa Indonesia. Nah, bisa dilihat di situ ya, untuk masa sejarah awal itu ditandai dengan adanya proses-proses upacara keagamaan ya. Itu kan mencerminkan dari nilai ketuhanan. Kemudian selain itu juga dalam bentuk prasasti ya, lukisan-lukisan yang ada di dinding-dinding ya, itu termasuk ke dalam nilai kemanusiaan juga, mencerminkan nilai kemanusiaan. Itu pada masa sejarah awal ya. Kemudian yang kedua, masa kerajaan Nusantara ya. Di situ ditandai adanya nilai-nilai Pancasila itu melalui candi-candi ya. Candi-candi yang dibangun itu juga mencerminkan nilai apa di situ? Ketuhanan bisa, kemudian kemanusiaan juga bisa ya. Kemudian yang ketiga, masa penjajahan ya. Di masa penjajahan itu juga bangsa Indonesia itu sudah tertanam yang namanya nilai-nilai Pancasila ya. Ada nilai apa di situ? Kita dalam memperoleh kemerdekaan itu kan melalui masa penjajahan. Nah, dalam masa penjajahan itu yang tertanam dalam diri bangsa Indonesia pada saat itu nilai Pancasilanya apa? Kemanusiaan bisa. Kemudian apa lagi? Ya, persatuan tentunya yang sangat kuat ya, yang sangat dominan dalam masa penjajahan itu adalah nilai persatuan. Karena kalau kita tidak menanamkan nilai persatuan, kita tidak mungkin akan bisa merdeka. Gitu ya. Karena rasa persatuan yang kuat yang ada dalam diri bangsa Indonesia pada saat itu sehingga kita bisa mencapai sampai dengan titik kemerdekaan, ya. Dan yang terakhir di dalam masa kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional itu ditandai dengan munculnya sebuah organisasi ya yang kita kenal dengan organisasi apa? Budi Utomo. Nah, di dalam organisasi tersebut ya ada pelaksanaan pengambilan sumpah yang kita kenal dengan sumpah apa? Sumpah Pemuda. Nah, di situ juga muncul nilai Pancasila yang ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai apa? Nilai Pancasila apa yang muncul? Kemanusiaan juga sama ya, saling peduli. Kita itu peduli bahwa kita itu agar tidak dijajah lagi, gimana caranya ya, saling membantu kemanusiaan itu. Kemudian yang kedua nilai sama, nilai persatuan. Jadi yang paling dominan dari keempat masa itu adalah nilai persatuan gitu ya. Yang menguatkan bangsa Indonesia untuk bisa meraih kemerdekaan itu ya itu adanya nilai persatuan di empat masa tersebut. Paham ya? Oke, kita lanjutkan setelah kalian mengetahui latar sejarah Pancasila. Kita lihat di sini kelahiran Pancasila itu dimulai dari mana ya. Nah, di sini yang namanya keluarga, ibu ibaratkan seperti keluarga itu kan punya rumah ya. Maka setiap bangsa juga harus memiliki sebuah negara ya. Di sini dimulai dari Perang Dunia II tahun 1942. Pada tahun tersebut bangsa Indonesia belum memiliki negara. Artinya negara kita itu belum berdiri gitu ya, tahun 1942 itu. Pada saat itu Indonesia itu keadaannya masih dijajah oleh negara Jepang, betul ya. Nah, di sini kita tergabung dalam pasukan pembela tanah air atau kita sebut dengan PETA ya. Pasukan pembela tanah air di sini di bawah pimpinan Supriyadi. Nah, PETA di sini memberontak terhadap Jepang. Jadi kita itu tergabung dalam PETA dan kita tuh memberontak agar kita itu selesai, tidak dijajah lagi oleh Jepang gitu ya. Ditunjukkan juga oleh para tokoh nasional yang semakin bersemangat, semakin gigih untuk mengusahakan agar Indonesia itu bisa segera merdeka. Itu kelahiran Pancasila ya. Kemudian, nah, tadi yang sudah Ibu awal tanyakan sebelumnya ya, ke siapa tadi? Tasya ya. Ke Tasya itu mengenai apa namanya proses kelahiran Pancasila itu ya. Awalnya itu karena Jepang itu ingin memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Jadi memberikan harapan ya agar kita itu bisa merdeka, tapi memiliki tujuan yang lain ya. Nah, di sini Jepang merealisasikannya dengan membentuk sebuah badan yang kita kenal dengan Badan
BPUPKI. Oke, ya. Bisa dilihat di situ BPUPKI itu kepanjangan dari Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu ya. Kan badan ini bentukan Jepang. Jadi yang membuat BPUPKI ini adalah Jepang, gitu ya. Nah, di sini tujuan Jepang awalnya membentuk BPUPKI ini agar bisa mendapat dukungan, menarik simpati dari bangsa Indonesia untuk bisa membantu Jepang melawan sekutu. Sekutunya siapa? Negara mana? Amerika itu ya. Jadi Jepang membentuk badan BPUPKI ini untuk menarik perhatian bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita itu mau membantu ya. Jadi tujuannya lain, Jepang itu berharapnya lain. Jadi di sini juga ada tujuannya untuk dari BPUPKI. Yang pertama tuh ya, selain BPUPKI itu, ini tujuan untuk bangsa Indonesia kita ya, untuk negara kita. Mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia setelah kemerdekaan. Kemudian, ini juga masih tujuannya untuk bangsa Indonesia, yaitu BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir tujuan bagi negara Jepang itu sendiri adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kepada masyarakat Indonesia. Itu sekilas ya, sekilas mengenai sejarah dari proses lahirnya Pancasila. Baik ya. Nah, setelah ini, setelah Ibu menjelaskan ya, nanti kalian di sini Ibu bentuk kelompok ya, menjadi 4 kelompok. Berarti 4 kelompok, satu kelompok berjumlah 8 orang ya. Nanti kalian sekarang Ibu bentuk kelompok ya, Ibu sebutkan kelompok-kelompoknya di sini. Nanti silakan bergabung dengan kelompoknya. Untuk kelompok pertama, Alma, Bintang, Kaila, Muhammad Abdurrahman, Aas, Arif, Siren, dan Reza. Itu untuk kelompok pertama. Kelompok keduanya itu Meisya, Siti, Nurhaliza, Tasya, Wulan, Flora, Muhammad Falcon, Ricky, dan Zaura. Kelompok ketiganya Meli, Nahla, Sidik, Zalfa, Devinza, Indri, Azriel, dan Nur Maulani. Dan sisanya kelompok keempat Amira, Kurniawan, Rizky, Zilvana, Dava, Destian, Rafa, dan Siti Aisyah. Silakan sekarang kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang tadi sudah Ibu sebutkan. Sok, silakan. Gabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya, sudah berkelompok duduknya. Nanti kalian di sini akan Ibu bagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Nanti kalian di situ kerjakan LKPD-nya, kemudian kalian diskusikan ya, kalian diskusikan. Nah, ini kan ada 4 kelompok ya. Nah, yang harus kalian diskusikan itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dari masa tadi, masa awal ya, sejarah masa awal. Kemudian yang kedua apa di situ? Masa kerajaan Nusantara. Yang ketiga
masa penjajahan, dan yang keempat masa kebangkitan nasional. Jadi kalian kerjakan LKPD-nya, terus kemudian diskusikan keempat masa itu. Jadi nanti kelompok 1 kebagian masa awal, sejarah awal. Kelompok 2 masa kerajaan Nusantara. Kelompok 3 masa penjajahan, dan kelompok 4 masa kebangkitan nasional, ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ini. Silakan dikerjakan. Diskusi ya. Iya, orang satu tapi boleh didiskusikan. Kurang berapa? Udah? Satu lagi? Aisyah udah? Kurang berapa? Udah ya? Nih. Mau bagikan ke sana. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Hah? Belum nanti. Iya, satu orang satu. Tapi nanti boleh didiskusikan. Siapa yang belum? Kurang satu ya? Siapa yang belum? Ya udah sok, itu dulu. Nah, coba dilihat di situ ya. Di situ ada dua gambar yang harus kalian amati. Ada 2 gambar yang harus kalian amati ya. Sok silakan didiskusikan. Terus kalian jawab dulu pertanyaannya, amatinya hasil dari pengamatan kalian. Dibuka di halaman. Nah, ada gambar kan? Itu ya. Nah, nanti kerjakannya. Untuk gambar pertama sudah ada lembar jawabannya di situ ya. Kalian tuliskan jawabannya di situ sesuai pengamatan mengenai gambar masing-masing itu ya. Nih, Ibu, itu jawabannya. Bagi-bagi. Ini jawabannya. Dibagi 2. Tuliskan di lembar jawaban yang itu yang sudah. Nah, iya. Ini jawaban. Bagi sana, ini bagi sana, ini bagi sana. Ini jawaban buat yang ini. Ini buat gambar 1, ini gambar 2. Oke, Bu. Ya, Makasih, Bu. Sok ya, silakan Iya, diisi di situ sesuai dengan itu kan ada kolom lembar jawabannya ya, ada kan? Ada lembar jawabannya situ. Nah, untuk gambar pertama itu amati, kemudian kalian jawab, ada pertanyaannya kan? Jawab pertanyaannya di situ sesuai dengan lembar jawaban untuk gambar pertama, ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, di situ juga ada pertanyaannya, kemudian kalian jawab juga di lembar jawaban untuk gambar yang kedua. Seperti itu. Ya. Sok, silakan diisi. Kemudian kalian juga diskusikan mengenai tadi ya, yang pertama, kelompok pertama masa sejarah awal. Itu kalian identifikasi nilai-nilai Pancasila yang ada ya di masa sejarah awal.
ditandai dengan adanya apa. Itu kalian diskusikan sama kelompok kalian masing-masing. Sama, masa-masa yang lainnya juga sama. Masa sejarah awal, masa kerajaan Nusantara. Enggak, yang itu mah jawaban yang itu mah buat itu aja, gambar aja. Nanti kamu setelah mengerjakan itu baru diskusikan di kertas selembar kosong, diskusikan mengenai nilai-nilai Pancasila yang ada di masa, kamu kan kelompok 2 nih, Amira ya. Isi aja dulu itu, ya. Isi dulu, amati dulu gambar yang ada di LKPD. So, kerjakan dulu yang itu. Nih, ini kan ada soal nih. Ya. Gambarnya yang ini, kamu perhatikan dulu gambar ini. Terus lihat baca soalnya. Kemudian kamu jawab di sini. Pertanyaan ini kamu jawab di sini. Nah, udah selesai. Amati lagi yang kedua. Ini soalnya. Terus jawab laginya di sini. Gitu. Terus setelah selesai, misalnya udah semua nih mengerjakan ini, mengamati gambar dari sini, diskusikan yang bagian masa apa kamu kebagian ya? Kelompok 2. Nah, masa kerajaan Nusantara. Di sini kamu diskusikan nilai-nilai apa saja, nilai-nilai Pancasila apa saja yang tercermin di dalam masa kerajaan Nusantara ini. Gitu. Ya, kamu identifikasi, kemudian bisa munculnya nilai Pancasila itu dari apa? Munculnya itu dari adanya apa? Misalnya di situ ya. Tuliskan di kertas 2 lembar 1 kelompok ini. Nanti hasilnya kalau sudah itu kalian presentasikan ke depan kelas. Ya. Sekarang masuk kerjakan dulu yang ini ya. Boleh ini juga dalam mengerjakan LKPD boleh secara diskusi kelompok apa-apa. Ya, saling sharing satu sama lain tidak apa-apa. Sumbernya boleh kalian dari buku, boleh juga kalau yang bawa HP boleh gunakan HP untuk iya, di sini di situ. Untuk mencari sumber lain barangkali kurang dari buku ya, boleh nggak apa-apa. Sok. Jadi bebas ya sumbernya. Udah berapa menit ya? Ibu kasih waktu 15 menit lah. 15 menit untuk menyelesaikan itu. Makanya sok jangan ngobrol, diskusikan, silakan. Iya, ini kan ada. Dipresentasikan. Bukan yang ini presentasinya, nanti kalian presentasinya yang ini yang nih. Kalian kan kelompok berapa nih? 4. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 kan ini nih bagiannya nih. Nanti yang dipresentasikannya yang ini. Jadi analisisnya ngangkat masalah ini, masalah yang ada di masa kebangkitan nasional itu. Ini apa nih di sini? Nilai-nilai yang tadi sudah Ibu jelaskan tuh. Nilai-nilai yang ada yang terjadi di sini peristiwanya apa, ya. Kemudian dari peristiwa itu kamu cari nilai yang terkandung dalam peristiwa itu tuh apa. Ngerti nggak? Singkat dari kejadian yang ada di sini. Ya, ini kan di sini nih, masa kebangkitan nasional itu terjadinya apa di sini? Budi Utomo ya, berdirinya Budi Utomo. Terus adanya apa namanya? Organisasi-organisasi pemuda Islam selain Budi Utomo ada Serikat Islam, ada NU ya. Nah, dari apa namanya? Organisasi-organisasi ini dalam pelaksanaannya itu nilai-nilai apa sih yang muncul, nilai-nilai Pancasila apa yang muncul dari organisasi-organisasi ini gitu ya. Sehingga bahwa berarti dalam kejadian ini tuh, dalam peristiwa ini tuh ternyata nilai Pancasila itu sudah ada gitu. Paham nggak Mas ini? Jadi kita membuat baru pakai bahasa sendiri tapi harus ada nilai-nilainya. Iya, Nanti jadi ininya ditulis lagi. Apa kita baca langsung di sini? tulis lagi lah di kertas, di kertas. Jangan di sini kan? Jangan di sini, ini mah khusus yang gambar itu aja. Iya, kerjakan. Sok, makanya cepat kerjakannya terus nanti langsung didiskusikan. Nanti persentasikannya di pertemuan selanjutnya, enggak hari. Maksudnya enggak. Ada tunjukkan bangunan di Ini aja dulu, kerjakan yang ini aja dulu, sok. Paham ya? Ada ya situ ya?
Sok boleh. Sharing. Kalau jawabannya sekiranya ada yang masih belum jelas, boleh lewat HP, boleh dibuka. Ya, buat mencari sumber lain. Ayo Mira, Ya, Bu, ini tong senyum-senyum we. Perhatikan dulu gambarnya. Pusing atau diskusi sok sama teman sharing, tanya. Kan tujuannya apa diskusi. yang terjadi jika sebuah negara tidak memiliki sebuah dasar negara? Negara tidak akan apabila suatu negara tidak memiliki sebuah Fondasi. Apa? Ibu di nomor hitam. 1, 2. Jangan lupa dikasih nama ya, di LKPD kalian kasih nama masing-masing, nama kelas. Ya, di depannya, di pojok aja, pojok kanan. Nanti yang dipresentasikannya yang ini. Sekarang mah kamu kerjakan dulu yang ini, ya. Nanti yang dipresentasikan. Ini kelompok berapa? 3 ya? Nah, kelompok 3 nanti identifikasi ini. Nih, masa penjajahan, iya. Jadi apa yang terjadi di masa penjajahan ini? Nah, dari peristiwa tersebut bisa diambil nilai Pancasila yang terkandung dalam peristiwa tersebut itu apa? Ya. Nanti dibikin di kertas lembar lagi. Nanti di pertemuan kedua baru dipresentasikan. Pertemuan kedua. Bukan yang ini. Sekarang mah kerjakan yang itu aja dulu. Ya. Lima 15 menit harus selesai ya. Tadi di angka 11, berarti sampai angka 2. Harus sudah selesai, kumpulkan LKPD-nya. Udah ya? Di kanan atas nama ini ya. Nama kelas, pakai pulpen, nama kelas 7A. Kelas kalian 7A. Nama dan kelas aja. Mana sini kelompok 1 dulu, sini kumpulkan. Udah seadanya aja. Sedang akan diperiksa ke ibu lagi. Udah dikasih nama? Kasih nama dulu. Mana? Simpan dulu. Mana kelompok 2? Ini simpan aja dulu ininya. Ayo. Ya seadanya aja. Udah seadanya aja. Mana kelompok 4? Kumpulkan kelompok 4. Namain Bu. Sini. Mana lagi yang belum? Pancasilanya ya, Bu. Udah ya. Baik, setelah kalian mendiskusikan berdasarkan LKPD tadi ya, di sini nanti di pertemuan selanjutnya ya, kalian misalnya sudah diskusi tadi secara singkat,
Kemudian nanti kalian boleh cari, misalnya belum sempurna nih ya hasil diskusi yang tadi yang kalian lakukan, boleh kalian mencari sumber lain untuk mencari solusinya dari masalah yang tadi sesuai dengan kelompok ya. Tadi kelompok pertama masa awal sejarah, kemudian kelompok pertama itu kelompok kedua Kerajaan Nusantara, ketiga kebangkitan penjajahan, yang keempat kebangkitan nasional. Nanti boleh cari lagi, kemudian nanti kalian susun ya laporan secara laporan tertulis untuk nanti kemudian dipresentasikan di pertemuan selanjutnya ya, paham ya? Oke, setelah ini coba kita simpulkan ya, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Siapa yang mau? Sok, Amira. Jadi pembelajaran hari ini tentang apa? Tentang kelahiran Pancasila ya. Manfaatnya apa, Amira? Agar kita bisa lebih tahu sejarahnya Pancasila dan Iya. dasar pahlawan yang merumuskan dasar negara. Ya, itu ya. Jadi manfaat kita mempelajari sejarah lahir Pancasila itu kita biar tahu ya proses-prosesnya, tahap demi tahapnya. Kemudian kita juga bisa lebih menghargai jasa para pahlawan yang memang sudah terlibat dalam merumuskan Pancasila. Kemudian itu ya. Jadi pada pertemuan hari ini kesimpulannya seperti itu. Dan ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada ya. Jadi intinya ya, dari pembelajaran ini bisa kita ambil maknanya bahwa yang namanya negara ya, ingin mendirikan sebuah negara tentunya harus memerlukan namanya dasar ya, dasar, pondasi. Di mana pondasi untuk mendirikan sebuah negara itu adalah dasar, memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi tidak bisa negara yang ingin berdiri sendiri itu tanpa memiliki dasar negara ya. Maka dari itu harus memiliki dasar negara terlebih dahulu, tujuannya agar jelas gitu, negara kita itu berdiri itu ada dasarnya, ada pondasinya, ada aturan yang jelasnya ya. Jadi terarah ke depannya negara kita itu ya, mau dibawa kemana karena ada dasar negaranya ya. Jadi sekali lagi itu ya yang bisa kita ambil dalam proses perumusan Pancasila juga tidak secara instan ya. Para pahlawan merumuskan Pancasila itu melalui proses demi proses, tahap demi tahap ya, sehingga tidak semudah membalikan telapak tangan ya dalam merumuskan dasar negara. Kita langsung saja mulai ya presentasinya pada hari ini. Untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju mempresentasikan hasil laporannya berkaitan dengan masalah pada masa sejarah awal. Silakan. Ya, satu kelompok silakan maju semua ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan latar sejarah lahirnya Pancasila pada masa sejarah awal. Pada masa sejarah awal, nilai Pancasila ditunjukkan pada sarana upacara keagamaan seperti gong perunggu yang ditemukan di Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur. Kemudian ditandai juga dengan adanya lukisan di dinding gua yang terdapat di pedalaman Kalimantan sekitar abad ke-5. Di Kerajaan Tarumanegara ditemukan juga prasasti baru tertulis yang menunjukkan ketentraman menjadi penanda nilai persatuan. Jadi dapat disimpulkan nilai persatuan dan kemanusiaan sudah ada di masa awal. Ya, silakan yang mau bertanya kepada kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
nilai-nilai Pancasila apa saja yang sudah ada pada masa sejarah awal? Baik, saya akan menjawabnya. Nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Gimana kelompok 2? Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Kita lanjutkan untuk kelompok kedua. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil laporan tertulisnya mengenai masalah pada masa kerajaan Nusantara. Oke, silakan. Dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan latar sejarah lahirnya Pancasila pada masa kerajaan Nusantara. Di Sumatera muncul kerajaan besar Sriwijaya. Kerajaan tersebut membangun candi-candi yang menunjukkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Setelah itu, hadir kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, hingga Ternate. Agama Islam dan bahasa Melayu berkembang seluruh Nusantara. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. 3 nilai lain Pancasila yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik. Dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan sampai sini? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adil dari kelompok 3 akan bertanya ke kelompok 2. Nilai-nilai Pancasila apa yang sudah ada pada masa kerajaan Nusantara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nilai Pancasila yang ada pada masa kerajaan Nusantara adalah nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sudah disampaikan oleh kelompok 2. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan latar sejarah lahirnya Pancasila pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan dimulai dengan masuknya orang-orang asing seperti Tiongkok, India, Arab, lalu Eropa untuk perdagangan di Sumatera. Terjadi perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badarudin Sisisinga Maharaja, Imam Bonjol dalam peran Padari tahun 1803 sampai 1837 dan Kat Nyaiden dalam perang Aceh 1873 sampai 1904. Para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Silakan dari kelompok lain. Silakan dari kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, baik nilai-nilai Pancasila yang sudah ada, nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan latar sejarah lahirnya Pancasila pada masa kebangkitan nasional. Memasuki abad ke-20, upaya melawan penjajah tidak lagi dengan perang melainkan lewat gerakan politik. Budi Utomo yang diprakarsai Wahidin Sudirohusodo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara, muda yang mendirikan Isdej Partij, diasingkan ke Belanda. Pulang ke tanah air, Dewantara mendirikan Taman Siswa. Puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Tahun 1942, Jepang datang dan menggantinya Belanda sebagai penjajah. Bangsa Indo harus berjuang lebih keras untuk merdeka. Berjuang untuk merdeka berarti menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Pancasila berasal dari nilai-nilai bangsa yang sudah ada sejak lama. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Febrian Sebulo dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok 4. Nilai-nilai Pancasila apa saja yang ada pada kebangkitan nasional? Baik, saya akan menjawabnya. Nilai-nilai yang ada pada masa kebangkitan nasional adalah nilai kemanusiaan dan persatuan. Gimana kelompok 1? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Presentasinya sangat luar biasa ya. Jadi kalian di sini sudah memaparkan mengenai masalah yang ada pada sejarah kelahiran Pancasila, mulai dari masa sejarah awal, kemudian masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, dan masa kebangkitan nasional. Nah, sekarang di sini setelah kalian melakukan presentasi di depan kelas ya, kesimpulan atau refleksi dari kalian setelah menyelesaikan tadi presentasi bahwa pada intinya adalah yang namanya sejarah kelahiran Pancasila itu ya sudah terdapat nilai-nilai Pancasila di dalamnya ya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi dari mulai masa sejarah awal sampai ke masa kebangkitan nasional, nilai-nilai Pancasila yang sangat dominan yang tercermin dalam diri bangsa Indonesia yaitu adalah nilai persatuan dan nilai kemanusiaan. Jadi itu ya hasil dari setelah kalian melakukan presentasi di depan kelas. Oke, baik, setelah kalian melakukan presentasi ya, kalian coba jangan ada 5 soal untuk memperdalam
beri. Ya, video masih sama. Kan nggak ngaruh pas video. Oh, monitornya juga susah. Kan harus asli. Kerja bersama kawan. Setelah kalian mengisi ya tes tadi soal tadi itu adalah tujuannya agar kalian bisa lebih paham, lebih mendalami lagi mengenai materi pembelajaran yang sudah disampaikan hari ini. Jadi di sini ya pada pembelajaran hari ini pemahaman makna bermakna yang harus kalian dapatkan bahwa segala sesuatunya itu ya dalam membuat baik itu membuat bahasa negara ya itu harus melalui proses ya. Jadi tidak ada semua cita-cita yang dihasilkan secara instan ya. Semuanya harus membutuhkan proses ya, tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Begitupun dalam merumuskan Pancasila itu yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Jadi kalian harus berusaha dulu baru kalian bisa mencapai cita-cita kalian ya. Ada yang tanya